Tidak bisa hakim manapun kemudian menentang apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Sekali lagi, putusan pengadilan yang bukan yurisdiksinya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak boleh orang mematuhi karena ini bukan kewenangannya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusannya, menghukum KPU agar tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diketok pada hari Kamis, 2 Maret 2023. Merespons hal ini, Anies melalui juru bicaranya Henry Satrio menyebut hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang mengagetkan. Masa sih kita masih kaget soal testing the water begini? Sebetulnya kita tidak perlu kaget. Pasti ada aja cara untuk melanjutkan ide-ide tentang penundaan pemilu, kata Henry pada hari Kamis, 2 Maret 2023. Bukannya meragukan hasil pengadilan, tetapi hal-hal seperti ini sudah bisa ditebak. Sementara itu, Ketua KPU Hashim Asyari menegaskan pihaknya akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Di sisi lain Ketua Umum Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia, Syarif Hidayatullah angkat bicara soal wacana penundaan pemilu 2024. Syarif meminta agar pelaksanaan pemilu 2024 sesuai jadwal tanpa harus mencederai konstitusi dan demokrasi. Syarif juga mencurigai adanya wacana penundaan pemilu 2024. Ia menyebut, wacana tersebut dilontarkan pihak-pihak yang takut dengan elektabilitas Anies Baswedan. Pasalnya, elektabilitas Anies Baswedan dalam beberapa survei berada di urutan teratas. Syarif mengklaim bahwa elektabilitas Anies selalu tinggi. Tapi kalau sudah digariskan, Anies mau bertarung kapanpun, pasti menang, ungkapnya. Ia juga mengatakan, apabila ada penundaan pemilu 2024, maka berdampak pada perpanjangan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Maka dari itu jangan jadi salah satu pihak yang ikut menciderai demokrasi yang susah payah dibangun, jelasnya. Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden mencuat kembali setelah pernyataan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Sementara itu, soal wacana penundaan pemilu 2024, pakar, Sentil Luhut Binsar, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan ikut menggulirkan isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Luhut mengeklaim mempunyai big data suara 110 juta pengguna media sosial yang ingin pemilu 2024 ditunda. Pernyataannya soal penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menunjukkan bahwa Luhut bukan seorang negarawan. Emrus menilai, Luhut hanya seorang politikus yang memang berpikir secara politik. Di sisi lain, Muhammadiyah merespon soal wacana penundaan pemilu 2024. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Muti meminta para elit politik bersikap arif dan bijaksana dalam merespons wacana penundaan pemilu 2024. Serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok. Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar konstitusi. Menurut Muti, seharusnya para elit politik bisa melihat langsung keadaan masyarakat. Dia menyebut, seharusnya tidak boleh membangun wacana hanya berdasarkan hasil survei. Jangan hanya membaca hasil survei yang mungkin saja tidak akurat. Oleh karena itu, Muti meminta para elit politik mengakhiri wacana menunda pemilu 2024, yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD, serta jabatan terkait lainnya diakhiri. Mari berpikir jernih dan jangka panjang, pungkas Muti. Sebagaimana diketahui, wacana penundaan pemilu 2024 baru-baru ini disampaikan Ketua Umum PKB yang juga menjabat Wakil DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurut Cak Imin, pemilu serentak 2024 sebaiknya ditunda 1-2 tahun, agar tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Namun putusan untuk penundaan pemilu tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah Oyong, dengan hakim anggota Bakri dan Domingus Silaban. Sementara itu,
Komisi Yudisial akan periksa Hakim PN Jakpus yang perintahkan tunda pemilu 2024. Komisi Yudisial Republik Indonesia akan memeriksa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah putusan kontroversial yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menunda pemilu 2024. Apabila ada dugaan yang kuat telah terjadi pelanggaran perilaku hakim, maka Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, kata Miko Ginting dalam pernyataan tertulis. Sementara itu, keputusan hakim atas penundaan pemilu tidak sah, karena keputusannya telah melanggar. Dan pemilu 2024 harus dilaksanakan. Tidak bisa hakim manapun kemudian menentang apa yang sudah ditentukan oleh konstitusi. Tetapi putusan ini memberikan pengetahuan bagi kita bahwa memang ada gerakan-gerakan yang hendak menunda pemilu. Tetapi sekali lagi putusan pengadilan yang bukan yurisdiksinya harus dinyatakan batal demi hukum, tidak boleh orang mematuhi karena ini bukan kewenangannya.